Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pendidikan agama Islam pada kelas 12 yang sekarang kita akan ampuh adalah materi bersatu dalam keragaman berdemokrasi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini mari sama-sama kita awali dengan niat yang baik bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran sekalipun dalam kondisi kita yang terbatas, namun demikian kita selalu siap, selalu bisa dan dapat untuk melaksanakan pendidikan semaksimal mungkin untuk ke depan kita menjadi manusia yang handal, manusia yang bertanggung jawab dan bisa berguna kepada agama kita, bangsa dan negara kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap demokratis sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Imran, yaitu surat ketiga ayat 159, serta hadis-hadis tentang demokrasi nanti. Kemudian pencapaian yang kedua atau pembelajaran tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159 serta hadis tentang bersikap demokratis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan surat Al-Imran surat ketiga ayat 159 dengan lancar baik. Penjelasan kandungan surat Al-Imran ayat 159 dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang sangat penting. Mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan yang lain, seperti memilih lembaga pendidikan yang cocok, memilih tempat kerja, memilih ketua RT, dan lain-lain. Bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain. Bersatu dalam keragaman. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunnatullah. Artinya ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang qat'i, yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman Allah, yang antara lainnya adalah surat Hud, yaitu surat ke-11 ayat 118, dan Quran surat Al-Maidah, yaitu surat ke-5 ayat 48. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan,
penciptaan binatang, penciptaan tumbuh-tumbuhan, hal gaib dan hal yang nyata, keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Perhatikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, surat yang ke-49. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Tadi sudah kita singgung, itu ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, farudu ilallah wa rasulih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9 ayat 59. Makna Al-Imran 159 dan hadis yang terkait tentang bersikap demokrasi. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan, mulai tentang bersikap demokrasi, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kuntum faddan ghaliban qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu terdapat di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Imran ayat 159. Wabiyarmah rahmatullahi lan fatu bin haulik. Terjemahannya, wabima rahmatan minallah lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lah kamu dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutawakkilin, amat menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan atau tafsiran ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan yang amat genting, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap lanfadhu min hauli, lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan mereka memaafkan dan membolehkan apapun untuk mereka. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi dikala Rasulullah SAW menaklukkan satu kota, di mana kota tersebut adalah ditaklukkan atau dikalahkan oleh Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW. Maka tawanan-tawanannya Rasulullah SAW itu diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan perlakuan yang begitu baik dan istimewa, sehingga musuh-musuh atau tawanan-tawanan
yang ditawan oleh Rasulullah SAW itu berbalik 180 derajat mendukung Rasulullah. Apa kata orang-orang kafir yang ditaklukkan oleh Rasulullah? Ya Muhammad, waktu itu mereka mengatakan demikian. Ya Muhammad, belum pernah aku diperlakukan oleh pemimpinku yang aku sanjung-sanjung. Bahkan aku dicurigai, bahkan aku diperlakukan tidak baik, diskriminasi dan sebagainya. Tetapi engkau yang mengalahkan pasukanku, engkau perilakukan aku bukan sebagai tawanan. Engkau perilakukan aku sebagai teman dan keluarga. Engkau beri aku makan, tempat tinggal dan sebagainya. Inilah Rasulullah SAW bersikap tidak keras kepada mereka. Dan dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebutkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang nilai-nilai dan demokrasi, seperti dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 70, dikatakan nahum minat thayyibat wa qasainahum ala kathirin minal khalaq tafdhilan. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan-keturunan Adam alaihissalatu wassalam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan wa faddalnahu ala, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat 30, juga disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'i wa nahnu nusabbihu amdika wa nuqaddisu lak qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala berkatakan. Artinya ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha kuasa, maha bijak dan maha segala-galanya ingin menciptakan seorang hamba yang namanya manusia di muka bumi. Dikumpulkan lebih dulu malaikat-malaikat. Dia mengatakan kepada malaikat, aku hendak menciptakan seorang hamba di muka bumi, khalifatu fil ardi. Bagaimana pendapatmu, hai malaikat? Malaikat mengatakan, kenapa engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi, sedangkan kita tahu sifat manusia adalah suka membuat kerusakan di atas dunia dan suka menumpahkan darah karena hal-hal yang sepele dan kecil sampai darah tertumpah. Kata malaikat, padahal aku
selalu bertasbih, selalu memuji Engkau, dan selalu beribadah kepada Engkau. Tidak mungkin malaikat itu mengingkari apa yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang demokrasinya kepada malaikat agar manusia dapat mengambil i'tibar, contoh bahwa Allah saja itu bersikap demokrasi. Dalam Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sini dikatakan, ditekankan kita bersosial yang begitu luas dan sangat lebar, karena bersuku, berbangsa, asalnya satu keluarga menjadi dua keluarga, kemudian asalnya satu tempat menjadi dua tempat, asalnya satu negara menjadi berbagai negara. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, sapa menyapa, bertoleransi, dan mempunyai hati yang lapang dengan apa yang orang lain kerjakan. Tentunya kita memberikan kesempatan dengan apa yang dikerjakan orang lain, begitu pula orang lain berhati lapang memberikan kesempatan apa yang kita kerjakan, dan selanjutnya. Kemudian di dalam Quran As-Surah juga disebutkan ayat 38, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amru surah bainahum wa mimma razaqnakum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka memaafkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Inti dari semua ayat yang kita paparkan tadi membicarakan bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur dalam demokrasi. Jadi Islam telah membicarakan tentang musyawarah dan demokrasi 1400 tahun yang lalu, sudah dicanangkan oleh Rasulullah dan ditulis di dalam Al-Quran. Tapi karena kita baru hidup dan ada di zaman sekarang, tentunya kita baru mengulak-alik Quran, mengulak-alik referensi-referensi yang lain, sehingga kita baru tahu, oh di dalam Islam itu ada musyawarah dan demokrasi. Di samping ayat-ayat tersebut, banyak juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal, seperti hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma ra'aitu adakum aktsatu masyhuratun li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, hadis ini adalah dari Abu Hurairah. Qala, berkatalah Rasulullah, berkatalah Abu Hurairah, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata
Abu Hurairah, aku tak pernah lihat seorang yang lebih sering kecuali Rasulullah SAW selalu bermusyawarah kepada para sahabat, baik itu hal perang, hal sosial, hal-hal yang lain dan sebagainya, selalu Rasulullah SAW bermusyawarah. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis di atas tadi menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dan betul-betul mereka memperhatikan tentang hal-hal yang sekecil apapun dimusyawarahkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas adalah orang-orang yang adil dan memang orang-orang yang membidangi hal tersebut yang mendalam. Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain, berlatih menghargai pendapat orang lain. Demokrasi dan syura. Demokrasi secara bahasa adalah demokrasi terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai satu konsep yang berkembang di dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dihindari. Asyura atau syura atau kita kenal zaman dulu adalah majelis syura. Menurut bahasa dalam kamus Mujmam Al-Muqayyid Al-Lughat, asyura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu, mengambil sesuatu. Menurut istilah beberapa ulama yang terdahulu telah memberikan definisi syura, mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Muradat Al-Fil Ghaib Al-Quran mendefinisikan asyura sebagai proses pengemukaan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta asyura. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta asyura saling mengeluarkan pendapat yang mereka miliki. Definisi asyura yang diberikan oleh pakar ahli fikih konventorer dalam asyura fi dzilli an-nizami al-hukmi al-islami diantaranya adalah proses meluruskan pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Syura merupakan bagian dari proses demokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang
diusung demokrasi pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Etika atau keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tindak tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Al-Quran tadi, surat Al-Imran ayat 159 dan hadis. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun demikian dalam pendapat para ulama cendekiawan muslim tentang demokrasi menjadi dua pandangan utama, yaitu pertama menolak sepenuhnya dan kedua menerima dengan syarat tertentu. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar pada rakyat untuk menetapkan segala hal. Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan suatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Menurut Muhammad Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekulerisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Kemudian Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: tauhid sebagai landasan asasinya, kepatuhan pada hukum, toleransi sesama warga, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang bisa kita sebutkan. Banyak para pendapat para ulama-ulama, satu persatu kalau kita ingin kupas satu persatu. Bersikap demokrasi sesuai pesan Al-Quran dengan cara menerapkan perilaku demokrasi antara lain sebagai berikut: bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bermasalah, menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama atau kemaslahatan orang banyak, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Itulah yang bisa Bapak sampaikan materi demokrasi dan musyawarah. Semoga anak-anakku sekalian, khususnya di kelas 12, dapat mengambil intisari dan dapat mengambil pelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, baik di rumah, di lingkungan keluarga, dan di masyarakat, dan bermanfaat untuk selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.